Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sembahlah Dia dalam istana yang kudus. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kami adalah rahim. Orang bersahaja dijaraganya, dan yang hina diselamatkan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang Apa balas budiku kepada Tuhan atas anugerahnya bagiku? Piala keselamatan kan kuangkat, dan nama Tuhan akan kuserukan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang Nadarku bagi Tuhan hendak ku bayar di hadapan seluruh umatnya. Ku kurbankan padamu kurban pujian, dan namamu akan ku serukan. Bawalah kurbanmu bagi Tuhan, sembahlah Dia dalam istana yang Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian yang diperdengarkan pada hari ini, bacaan pertama tadi, dinyatakan bahwa Allah mencobai Abraham. Kata mencobai jika diterapkan pada Allah sejatinya terasa janggal karena punya konotasi jahat atau kurang baik, mau menjatuhkan. Bukankah Allah itu kita imani dan semua orang juga mengimani sebagai yang maha baik? Masakan yang maha baik berkehendak jahat? Tidak mungkin. Maka lebih pas kiranya digunakan kata menguji. Dengan demikian dinyatakan Allah menguji Abraham. Demikian kiranya lebih pas. Dalam dunia pendidikan, ujian merupakan salah satu kegiatan yang mesti dihadapi setiap siswa atau murid. Ujian akhir misalnya,
merupakan suatu indikasi bagi seorang siswa merampungkan akhir studinya. Hal demikian umumnya menjadikan si siswa cemas, mungkin nervous, khawatir, bahkan mungkin takut menghadapinya. Guru atau dosen tentu tidak bermaksud mencobai siswanya, tetapi mengujinya sejauh mana si siswa mampu menangkap materi yang telah diajarkannya. Memang yang namanya ujian, apalagi ujian akhir, pasti tidak enak bagi si siswa. Tetapi bila si siswa mampu melewatinya dan akhirnya dinyatakan berhasil atau lulus, pasti si siswa akan merasa bersukacita. Apalagi dinyatakan lulus dengan predikat menyandang. Dengan kata lain, lulus dengan ungkapan bukan kumlot, tapi cum laude atau magna cum laude atau summa cum laude. Nah, pasti dengan demikian menjadi kebanggaan bagi siswa tersebut atau yang dinyatakan lulus demikian. Lalu akhirnya mendapat gelar misalkan dokter Andes atau doktor atau apalah semacam itu. Karena bagaimanapun juga gelar waktu tingkat tinggi digelari seorang dokter tapi abal-abal pasti tidak membanggakan. Pasti orang akan melecehkan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam interpretasi ujian demikianlah Abraham tadi diuji imannya oleh Allah agar mengorbankan Ishak putra tunggalnya. Dan Abraham ternyata lulus ujian itu. Maka ia mendapat anugerah Allah, yakni mendapat berkat melimpah, akan memiliki keturunan yang tak bisa dihitung lagi, dan segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat di segala zaman. Tentunya kita masuk mendapat berkat karena Abraham setia kepada Allah. Maknanya bagi kita jelas bahwa ketaatan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Allah akan memberkati umatnya kalau sepenuhnya taat kepadanya. Inilah yang bisa kita maknai dengan ujian yang dihadapi Abraham. Kita pun juga menghadapi ujian di dalam hidup ini. Apakah kita akan setia sebagaimana Abraham? Itulah yang patut kita renungkan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam Injil kita mendengar kisah pengalaman ketiga Rasul Yesus, Petrus, Yakub, dan Yohanes mengalami kemuliaan Yesus di atas gunung tinggi. Mungkin kita di zaman sekarang akan bertanya, dari mana ketiga murid Yesus itu mengetahui bahwa yang sedang berbicara dengan Yesus itu adalah Musa dan Elia? Bukankah Musa dan Elia telah hidup berabad-abad sebelum ketika Rasul itu lahir? Dan bangsa Israel tidak pernah membuat lukisan atau patung tokoh-tokoh bangsanya karena dilarang dalam Taurat. Keluaran bab 20 ayat 4, Imamat bab 26 ayat 1, pun pula Ulangan bab 5 ayat 8. Nah, kisah tentang berubahnya rupa Yesus di gunung ini memang dikisahkan di dalam Injil sinoptik, baik Matius, Markus maupun Lukas. Namun dari ketiga kisah itu secara historis tidak dapat disimpulkan sesuatu yang pasti tentang apa yang terjadi waktu itu. Sebab unsur historisnya semuanya sangat kabur. Kisah demikian disusun menurut pola yang sudah klasik di kalangan bangsa Yahudi, yakni menurut pola kisah tentang terjadinya komunikasi khusus antara surga dengan bumi. Kisah demikian memang tidak bertujuan mengisahkan sejarah, tetapi bertujuan mengungkapkan sebuah amanat. Namun semuanya itu juga bukan bukti bahwa secara historis tidak ada kejadian. Bila seseorang mengalami sesuatu hubungan khusus atau luar biasa dengan Allah, lalu ia tidak bisa membuktikannya hitam atas putih, itu juga bukan berarti bahwa ia tidak mengalami apa-apa.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak tampilnya di muka umum, baik lewat ajaran maupun karyanya, Yesus memang ingin memperkenalkan Allah Bapanya serta membentuk umat baru kepada para pengikutnya, termasuk kita. Meski Yesus telah mencoba menyatakan apa tanggapan orang banyak dan para muridnya sendiri, siapa identitas dirinya, nyatanya tetap saja mereka belum paham, bahkan mengarah ke salah paham. Contohnya Petrus. Petrus telah menyatakan kepada Yesus, engkau adalah Mesias. Markus bab 8 ayat 29. Dalam benak Petrus, juga tentunya di benak bangsa Yahudi yang menantikan Mesias, Mesias itu adalah Mesias yang jaya, bukan Mesias yang dikehendaki Allah, yang mesti menderita, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, sebagaimana dikatakan Yesus. Markus bab 8 ayat 31. Maka Petrus dengan serta-merta menarik dan menegur gurunya, menyatakan hal itu salah. Mengalami perlakuan demikian, Yesus membentak Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Markus bab 8 ayat 33. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena lambannya para murid menangkap identitas Yesus, rupanya Yesus lalu memutuskan untuk mengenalkan dirinya sebagaimana adanya. Ia berubah-ubah agar keilahiannya menjadi nampak. Meski begitu, ternyata muridnya tetap saja tidak menangkap. Alih-alih mereka mengaku Yesus sebagai pribadi ilahi, mereka malah mau memanfaatkannya untuk mereka sendiri. Yesus segera sadar bahwa usahanya ternyata sia-sia ketika muridnya ternyata belum siap mendalami pribadinya yang sesungguhnya. Karenanya para murid tetap tidak menangkap inti kejadian, maka Yesus sudah tahu apa yang akan dialaminya selanjutnya, yakni ia memang harus menempuh jalan hidupnya seorang diri atau sendirian. Artinya tanpa dukungan dari para murid yang sudah dipilihnya sekalipun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman boleh menyaksikan kemuliaan Yesus di gunung itu ternyata menggoreskan kenangan mendalam bagi 3 murid yang diajaknya tersebut, yakni Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dalam Injil Yohanes yang ditulis setelah tentunya mengalami perjalanan bersama Yesus sekian tahun kemudian. Kalau pengalaman di gunung itu tahun antara 30-33, dan Yohanes menulis Injilnya tahun sekitar 99 tahun 90-100, tentunya di situ Yohanes benar-benar memahami apa yang benar-benar dialaminya di saat di gunung itu. Maka ia menuliskannya bahwa firman Allah telah menjadi manusia tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14. Petrus dalam suratnya juga menulis bahkan lebih detail. Dia menyatakan demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. 2 Petrus bab 1 ayat 16-18. Begitulah kesaksian pengalaman otentik
dari murid-murid yang diajak Yesus mengalami kemuliaannya di gunung. Ini suatu pelajaran penting bagi kita. Betapa sering kita berharap kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Padahal agar permohonan kita dikabulkan, ada satu syarat penting yang harus kita lakukan, yakni mendengarkan Tuhan. Bukankah hal itu justru tidak mudah pula? Sebab mendengar tidak hanya sekedar melibatkan telinga, walaupun telinga kita berfungsi baik, tetapi juga melibatkan hati. Itu artinya kita siap untuk mengikuti dan menjalani apa yang disabdakan Tuhan. Kita berharap agar Tuhan mengabulkan permohonan kita misalnya, tapi nyatanya Tuhan menghendaki kita mau memanggul salib bersamanya. Nah, apakah kita sungguh siap dalam kenyataan semacam itu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul biarpun boleh mengalami jaya ajaib dan tidak mengerti peristiwa yang mereka alami, mereka tetap ingat bahwa dirinya harus mengikuti dan percaya kepada Yesus dengan setia sampai selesai. Itulah keputusan mereka. Demikianlah setiap orang yang mengimani Yesus, kita semua harus konsekuen menghidupi imannya dengan setia sampai selesai pula. Dalam hidup imannya setiap orang Kristiani memang sedikit banyak harus menempuh jalannya seorang diri. Namun tidak boleh lupa bahwa kekuatannya mesti bertumpu pada Yesus yang tidak pernah mengecewakan dan yang sudah melewati jalan salib itu sendirian. Dialah panutan kita satu-satunya yang telah diamanatkan Allah sendiri kepada kita. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jalan salib adalah jalan yang dikehendaki Allah untuk keselamatan kita. Karenanya, mari kita berjuang melewatinya dengan penuh iman dan penuh kesetiaan sampai paripurnanya hidup kita. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita senantiasa. Amin.